Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku menoleh ke arahnya. Maksudnya gimana? Kataku. Dia hanya diam. Rian, jawab, kataku lagi. Dia tetap diam. Aku menyerah. Kutinggalkan dia dan pergi ke kamar. Di kamar, aku hanya bisa menangis. Ku yakin dia mendengarnya, tetapi dia tidak menghampiriku. Aku sangat tidak mengerti dengan perkataannya. Apa yang terjadi padanya? Apa dia impoten? Setidaknya dia harus bercerita padaku. Semuanya berkecamuk di pikiranku. Pernikahan kita yang cepat, sikap dia malam ini, aku semakin tidak mengerti. Aku menangis hingga ketiduran. Ketika aku bangun, kulihat tidak ada Rian di sampingku. Aku beranjak keluar. Ternyata dia tidur di sofa. Ku tatap dia. Apakah pria ini hanya mempermainkanku? Tapi kenapa sampai harus menikahiku? Pagi itu, ku buatkan dia secangkir kopi dan ku simpan di meja. Lalu ku bangunkan dia agar dia sarapan dulu karena sudah siang. Aku duduk di sampingnya. Aku hanya diam. Dia pun diam. Aku berusaha mengerti dan mencerna semua ini. Kita baru 1 hari menikah. Aku tidak mau membuatnya semakin berantakan. Kuputuskan untuk diam dan tidak bertanya apapun mengenai perkataan dia semalam. Sekarang statusku sudah sebagai istrinya. Aku akan mencoba untuk bersabar dan mengerti sampai dia mau menjelaskan sendiri. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia sedang lelah. Sarapan dulu, kataku. Aku mau mandi dulu. Lanjutku sambil beranjak pergi. Hari itu kami hanya mengobrol seadanya. Kami tidak pergi kemana-mana dan kami hanya saling diam. Aku menghabiskan waktu di kamar dan Rian di sofa. Hingga 3 hari telah berlalu, akhirnya kami pulang. Kami pulang ke rumah baru kami. Di sana sudah ada orang tuaku dan orang tua Rian menyambut kami. Semuanya tersenyum melihat kami. Duh, gak sabar mau nimbang cucu, ujar ibuku sambil memelukku. Aku hanya tertawa mendengarnya. Anehnya Rian bersikap manis kembali di depan orang tua kami. Sabar ya mah, semoga cepat jadi, ujar Rian sambil mengelus perutku. Iya, harus cepat-cepat ya, jangan ditunda-tunda, ujar ibu mertuaku. Rian merangkulku seraya mencium pipiku. Iya mah, kita gak nunda-nunda, iya kan sayang, kata Rian. Lagi-lagi aku hanya tersenyum. Apa-apaan ini? Rian betul-betul mempermainkanku. Di depan keluarga kita, Rian bersikap seperti saat kita belum menikah. Rian yang hangat, perhatian, manis, dan romantis. Kutahan semua kekesalanku sampai keluarga kami pulang. Aku tidak mau keluarga tahu apa yang aku alami selama bulan madu. Terlebih bapak dan ibuku, aku tidak mau mereka bersedih. Setelah semuanya pulang, ku hampiri Rian. Aku bertanya baik-baik padanya, berharap dia mau berbicara dan menjelaskan. Aku pun masih sangat berharap Rian bisa tetap bersikap seperti ada orang tua kami. Tapi apa yang ku dapatkan adalah Rian yang dingin kembali. Dia hanya berucap maaf dan maaf saja. Aku maafin Rian, tapi kenapa? Tanya aku sambil menahan tangis. Lagi-lagi dia hanya diam. Seminggu setelahnya, rumah tangga kami tetap seperti ini. Kami lebih seperti orang asing di rumah. Tidak ada obrolan-obrolan romantis layaknya pengantin baru. Kami hanya diam. Kami tidak pernah tidur seranjang. Rian selalu pulang ke rumah setelah aku tertidur. Aku sungguh tidak tahan lagi sebetulnya. Tapi aku juga tidak mau orang tuaku bersedih kalau aku menceritakan ini. Aku sama sekali tidak bahagia. Aku tertekan dan putus asa. Dalam setiap doaku, aku selalu berharap Rian bisa berubah. Aku sudah lelah menangis dan mulai berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan Rian. Suatu hari aku cuti dari pekerjaanku. Rian tidak mengetahuinya. Dia pergi ke kantor duluan. Kulihat laptopnya tertinggal. Ternyata laptopnya menggunakan password. Ku coba berulang-ulang dan gagal. Akhirnya aku menunggu kesempatan lain untuk mengecek laptopnya atau handphonenya. Suatu malam, kulihat Rian sedang menatap layar laptop di kamarnya. Biasanya tengah malam dia akan memasak mie instan sebelum tidur. Saat sedang masak mie,
Aku segera ke kamarnya dan mencoba mengeceknya. Ada satu folder yang terbuka, dan ternyata isinya, maaf, video-video yang tidak senonoh antara pria dan pria. Aku kaget setengah mati melihat itu. Karena Rian juga menggunakan WA. Kulihat ada notifikasi masuk ke WA-nya. Kemudian ku baca dan isinya sangat menjijikan. Percakapan-percakapan romantis yang tidak pantas dilakukan pria beristri. Saat kulihat profil dari chat tersebut, aku sangat terkejut karena fotonya adalah foto seorang pria. Aku merasa tidak asing dengan pria ini karena beberapa kali aku pernah bertemu dengannya. Dan kupikir itu hanya temannya Rian. Tiba-tiba Rian datang ke kamar. Dia kaget melihatku di depan laptopnya. "Ngapain kamu, Din?" bentaknya. "Ngapain katamu? Kamu yang ngapain? Apa maksudnya ini?" Kutunjuk laptopnya yang berisi chat mesra dengan seorang. "Jangan hanya diam. Kali ini kamu harus jelasin," kataku lagi. Tiba-tiba Rian berlutut memeluk kakiku. Dia menangis sejadi-jadinya. Dadaku mulai terasa sesak. Ingin sekali aku menamparnya. Bisa-bisanya dia menikahiku hanya untuk menutupi kedoknya saja. Dengan melihat ini semua, sebetulnya aku sudah mengerti untuk apa dia menikahiku. Aku hanya tidak habis pikir, tega-teganya dia berbuat seperti ini. Aku mencoba menenangkan diriku. Aku menjatuhkan diriku ke lantai. Rian masih menangis dan terus menunduk. Kuangkat wajahku, tatap dalam ke matanya. Apakah dia menangis menyesali perbuatannya padaku? Atau dia hanya akting saja, karena aku tahu dia sangat pandai berakting. "Tolong jelasin," pintaku lirih. "Dinda, aku minta maaf. Sejujurnya aku menikah bukan karena aku mencintaimu," ujarnya. Ku coba menguatkan hatiku mendengarkan ucapan. Saat itu aku pernah ketahuan oleh sepupuku aku sedang jalan dengan lelaki di sebuah hotel. Sepupuku mencurigaiku dan dia berkata akan melaporkan pada orang tuaku. Aku hanya diam mendengar penjelasannya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk bicara pada orang tuaku bahwa aku ingin menikah. Dan aku sudah ada calonnya, agar orang tuaku tidak mempercayai apapun yang sepupuku bilang nantinya. Saat itu kamu adalah satu-satunya wanita yang sedang dekat denganku karena pekerjaan ini. Akhirnya aku merencanakan semua ini untuk menutupi perilakuku. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan beritahu semua ini pada keluargaku, Din. Rian, bahkan setelah kamu menghancurkan aku seperti ini, kamu masih memikirkan dirimu sendiri. Kamu tahu betapa sakitnya aku. Bagaimana dengan keluargaku, orang tuaku? Apa kamu tidak berpikir sedikit pun? Aku mendorong Rian dan pergi meninggalkannya. Aku masuk ke kamarku dan menguncinya. Ku dengar Rian memohon-mohon agar aku tidak menceritakan ini pada orang-orang di depan pintu kamarku. Semalaman aku tidak bisa tidur memikirkan ini semua. Apakah aku harus bercerai saja dengannya? Tapi apa yang harus kujelaskan pada orang tuaku juga mertuaku? Aku tidak mau mereka terluka. Ketika aku membuka pintu, Rian langsung menghampiriku. Ku ajak dia berbicara baik-baik. "Rian, pada saat ini aku juga tidak mungkin meminta bercerai. Aku tidak akan bilang hal ini pada siapapun. Tapi ada satu syaratnya," ujarku. "Apa?" tanyanya. "Pertama, kamu harus hapus semua video itu. Kedua, kamu harus tinggalkan lelaki itu. Aku tidak peduli apabila kamu mau kembali lagi padanya. Tapi tunggu kita bercerai," ucap. Rian menyetujui semua syaratku. Aku tidak tahu apa Rian masih bermain di belakangku. Yang jelas, apabila aku melihatnya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Selama 1 tahun aku bertahan. Selama itu pula aku berusaha membuatnya mencintaiku sebagai istrinya. Aku masih berharap ada kesempatan untuk kami agar benar-benar bisa menjadi pasangan suami istri sesungguhnya. Setelah setahun berusaha dan berdoa, ternyata Rian belum bisa berubah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku juga tidak mau menyia-nyiakan hidupku seperti ini.
Akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dengannya. Tentunya aku menyimpan rapat-rapat masalah Rian dari keluarganya. Aku hanya menjelaskan pada orang tuaku kalau kami sudah tidak cocok lagi. Orang tuaku menerima keputusanku, begitu juga mertuaku. Akhirnya kami resmi bercerai. Sudah ku maafkan semua kesalahan Rian. Aku berharap dia bisa menemukan kebahagiaannya dan kembali ke jalan yang benar. Untuk para wanita di luar sana yang belum menikah, aku berharap bisa mengecek dulu latar belakang calon suami. Mempercepat niat baik memang bagus, tetapi kita tidak boleh gegabah. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.